win-win solution. Gimana Pak? Semua setuju? Habis azan 5 menit iqamat. Yang terlambat salah sendiri. Oh, coba. Jadi yang bermasalah bukan sholat sunatnya, tapi orangnya. Selesai. Qabliyah Jumat. Yang menggantikan sholat Jumat, yang digantikan sholat zuhur. Sholat zuhur ini ada tak qabliyahnya? Ada. Kalau yang digantikan ada qabliyahnya, maka yang menggantikan pun dalam mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Hambali mengatakan tidak ada qabliyah Jumat? Karena dalam mazhab Hambali sholat Jumat bukan pengganti zuhur, tapi sholat Jumat adalah ibadatun mustaqillah. Dia ibadah tersendiri pada hari Jumat. Ini berefek kepada qabliyah dan berefek kepada jamak qasar. Kita sampai di Jakarta hari Jumat. Habis sholat Jumat, bolehkah sholat Jumat itu dijamak takdim dengan asar, jamak qasar? Hambali tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena Jumat tidak bisa dijamak dengan asar. Karena Jumat ibadah tersendiri. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena Jumat pengganti zuhur. Kalau yang digantikan bisa jamak qasar, maka yang menggantikan pun juga bisa jamak. Jelas? Itu hujahnya. Hujah mazhab Hambali. Kenapa kata dia Jumat itu tidak ada qabliyah? Kata dia Nabi di kamar. Nabi di kamar. Setelah masuk waktu, datang Bilal mengetuk pintu kamar. Ya Rasulullah, sudah masuk waktu. Baru Nabi naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Tak ada qabliyah kan? Nabi itu qabliyah di kamar. Jadi sebelum naik tadi Nabi udah qabliyah duluan. Dan sahabat banyak memperbanyak salat sunat sebelum Jumat. Salah satu salatnya adalah qabliyah. Waktu Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang laki-laki berdiri. Datang laki-laki duduk. Disuruh Nabi, qum, tegak, salli rak'atain, salat sunat 2 rakaat. Menurut mazhab Syafi'i, yang Nabi suruh salat itu qabliyah Jumat. Nah, jadi tentang qabliyah Jumat, menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Menurut mazhab Hambali tak ada qabliyah Jumat. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer. Tengok betul. Saya mazhab Syafi'i, maka saya pakai qabliyah Jumat. Saya tak pernah mondok. Sekarang ingin rasanya paham bacaan Quran ketika saya baca. Apakah dengan tafsir Quran bisa membantu saya memahami Quran lebih? Adakah kitab rekomendasi untuk orang awam? Beli Quran terjemah potong-potong, terjemah perkata. Habis itu yang di bawah ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya, ada terjemah perkata, ada asbabun nuzul, ada tafsir, ada Quran. Bagus, cukup. Jangan terlalu detail. Kita ini sama macam bawa mobil. Asal udah mau dia jalan, macam bawa motor. Asal udah bisa jalan masuk gigi, dah cukup.
Tak perlu kita tahu detail betul mana. Karena kalau begitu susah agama ini. Saya pakai motor, asal udah tahu cara hidupnya, masuk gigi, jalan, ada cukup. Tak perlu saya tahu proses kemana pergi bensin ini, kok bisa berputar ban ini. Tahu terjemah, tahu, udah cukup. Paham. Supaya jangan sampai salah masuk gigi. Adakah istilah sunnah wajib, Ustaz? Ada yang mengatakan memelihara atau memanjangkan jenggot itu sunnah wajib. Mohon penjelasannya. Sunnah menurut fikih. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oke? Jelas? Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sunnah. Sunnah menurut hadis, semua perbuatan Nabi, cakap Nabi, tindakan Nabi, ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. Semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifat Nabi, maka itu adalah sunnah. Sunnah menurut ilmu hadis. Sunnah menurut usul fikih, semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Tidak. Saya ulang lagi. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Fikih. Sunnah menurut ilmu hadis, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, fisik Nabi, bawaan Nabi, semuanya adalah sunnah. Sunnah menurut usul fikih, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang layak dijadikan sebagai dalil hukum. Sunnah menurut fikih, sunnah menurut hadis, sunnah menurut usul fikih. Jelas? Datang Wahabi. Ini sunnah, tapi hukumnya wajib. Makin pusing ya, Mak. Sunnah, berjenggot itu sunnah, tapi wajib. Kalau antum sudah jelas yang tiga tadi, kenapa dibilangnya sunnah tapi wajib? Karena kalau dia bilang ini sunnah, jamaah taunya sunnah itu menurut fikih, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Maka ditambahnya di ujung sunnah tapi wajib. Itu dia sendiri buat mesti. Jelas? Sunnah menurut fikih, sunnah menurut ilmu hadis, sunnah menurut usul. Jelas atau tidak jelas? Menurut pendapat Ustaz, mana yang lebih baik antara menjalani masa muda dengan menikah atau sendirian? Seandainya ayah saya kaya, mak saya kaya, maka dulu waktu kuliah itu bilang, ya mak, aku mau nikah sambil kuliah.
lebih terjaga mata, lebih terjaga hati, lebih terjaga pikiran, lebih terjaga. Kawan-kawan saya yang kuliah, yang ayahnya orang kaya, nikah. Waktu kami berangkat ke Mesir itu ada yang bawa istri. Jadi, Ustaz kenapa tak nikah? Orang tua saya tak mampu untuk membiayai saya kuliah sambil punya istri. Ada juga yang orang tuanya tak mampu tapi badannya bertuah, dapatnya bini orang kaya. Kau kubiayai balik nanti ngajar di pondok. Ada. Ayahnya tak mampu. Saya tak mampu dan tak bertuah. Jadi kalau kalian mampu atau kalian bertuah, nikahlah. Tak mampu, tak bertuah, macam saya nasib kalian. Tahan diri, belajar serius, bekerja, dapat duit, baru nikah. Anak saya, anak ustadz nanti, tamat dia pondok, saya akan tanya, asik, kau udah tamat pondok, udah akil balik, mau kau nikah? Sekarang udah saya tanya, mau kau nikah? Di kampung kami ketika pembagian zakat fitrah, di antara yang diberikan itu petugas penyelenggara jenazah. Apakah itu sudah tepat, Ustaz? Masuk ke golongan mana penyelenggara jenazah itu? Kalau penyelenggara jenazah itu punya pekerjaan, tapi gajinya tak mencukupi kebutuhan, dia masuk miskin, dapat dia dari miskin. Kalau penyelenggara itu tak ada income sama sekali, dia masuk fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa bisabil. Jadi penyelenggara itu bisa masuk ke fakir, bisa masuk ke miskin. Dia kaya Pak Ustaz, rumahnya besar, mobilnya ada. Kenapa dia gali kubur? Hobi. Memang dia pesan, di mana ada aku yang menggali. Aku udah muak udah dengar ceramah, aku mau langsung gali kubur aja. Maka dia tak berhak dikasih, karena dia orang kaya. Tidak ada asnaf penyelenggara jenazah dalam zakat. Dia dikasih karena dia miskin. Begitu juga dengan mu'alaf sekarang ini. Jelas lagi, sudah 20 tahun masuk Islam. Kasih dia karena dia miskin. Asalnya mu'alaf itu gini. Misalnya kepala suku Sakai. Kalau dia masuk Islam, kepala suku ini, satu suku itu masuk Islam. Itu boleh kita kasih dia. Untuk melembutkan hati. Makanya Abu Sufyan dikasih 100 ekor onta. Karena dia kepala suku. Kalau kepala sukunya udah kita pegang, yang lain masuk Islam. Bisa. Sekarang kita kasih dia bininya budak Islam. Maka kita kasih dia bukan karena mu'alafnya, tapi karena miskin. Begitu juga dengan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yang putus belanja. Ini menjadi celah untuk menipu. Datang dari arah Jakarta, berhenti dia di Sekijang Mati. Dibilangnya dia Ibnu Sabil. Akhirnya orang Sekijang Mati ngasih ongkos. Naik dia bis. Habis itu dia di Mumbai. Dibilangnya dia Ibnu Sabil. Balik lagi dia Sekijang. Maka tengok dia KTP-nya orang mana, berapa pendapatan dia, kasih dia. Bukan karena dia Ibnu Sabil, tapi karena dia fakir atau miskin. Kau kerja di mana? Sana. Berapa gaji kau sebulan? 1 juta. Kebutuhan rata-rata di kita 3. Berarti dia miskin. Karena tak mencukupi kebutuhan. Begitu cara itu.
Zakat fitrah hanya fakir miskin saja, tidak untuk 8 asnaf. Nanti udah saya tulis, saya share ke grup. Zakat fitrah bukan hanya untuk fakir miskin saja, 8 asnaf. Ini tulisannya, share di grup. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, istiqomah, iman dan Islam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya qadhiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.